Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kalau di Kicau Mania ini sering dipanggilnya namanya Tommy JR. Mungkin dikarenakan kemarin kita sempat ada amunisi kacar yang kita kasih nama jaran goyang, itu untuk digantangannya itu sering dipanggil JR. Jadi mungkin itulah, jadi di belakangnya sekarang ini ada embel-embel JR kita. Kebenaran buat hari ini kita nih kedatangan konten kreator, atau lebih tepatnya lagi YouTuber dari Banyuasin yang udah nggak asing lagi, sahabat kita Joldin Ozil. Itu kebenaran ini dia main ke rumah, sedikit mau ngobrol-ngobrol masalah perkaceran ya. Kalau bahasa Palembangnya perkaceran gitu, kita orang Palembang nih. Mungkin hari ini sudah banyak mungkin yang udah ngobrol-ngobrol masalah kacer. Ya kalau buat saya ini yang belum terlalu senior, mungkin tidak terlalu banyak sih yang akan diobrolkan di kacer ini. Kebenaran juga kemarin-kemarin sempet saya dititipin burung kacer nih dari teman. Burungnya, speknya ini sebenarnya burung ini udah kategori burung nasional, udah menang juga di beberapa event. Dengan kasus kaki terluka di antara paha ke pergelangan kaki yang disebabkan oleh ranjau. Ini mungkin hari ini udah ngobrol-ngobrol tadi sama Om Joldin ya, Om Joldin, bahwasannya kita mau bercerita sedikit tentang kenapa sih kok burung ini harusnya tuh nggak pakai yang namanya ranjau. Nah, disinilah penyebabnya akan sangat sedikit fatal untuk burung itu. Karena kalau kita nggak sembuhkan atau tangani, nantinya ya berakibat mungkin bisa ke kematian, Om. Nah, untuk lebih ini lagi, lebih mendetail. Ini kita kemarin sempat 2 hari yang lalu kedatangan kacer yang sudah main di beberapa event di nasional. Nah, ini kacer ini sebenarnya kategorinya sedikit jinak sih. Jadi biar kita enak, saya akan tunjukin di mana posisi terlukanya dia yang diakibatkan oleh ranjau, yaitu senar pancing, senar buat mancing. Kalau ini tangkap. Nah, ini buat Om Joldin, boleh di zoom ya. Ini udah kita tangkap ya. Kita ini berani nangkap oleh karena posisinya burung agak jinak nih. Nah, ini posisi ya, di pergelangan kakinya antara paha ke tulang kaki nih terjadi luka dikarenakan tersangkut ranjau yang dipasang oleh ownernya nih. Mungkin buat owner tidak kita sebutkan, dan burung juga tidak kita sebutkan namanya karena ya privasi kan. Nah, ini jelas ini Om ya. Nah, ini terluka dia. Jadi untuk mungkin penanganannya ini, kalau saya pertama kali itu akan saya bersihkan dengan air hangat,
mungkin agak sedikit berdarah dia itu mungkin, nah tuh akan mengangkat kakinya. Itu kita bersihkan, kita kasih betadin. Kalau mau bagusnya itu betadin yang Cina itu, yang buat luka-luka bakar, itu dia akan lebih cepat. Nah, untuk finishingnya bisa kita tetesin dengan Super N, dan juga dikonsumsi buat minuman. Ekstra pudingnya bisa kita teteskan di Super N, itu untuk pengobatan dari dalam, agar luka yang terjadi pada kakinya ini cepat kering. Jadi dari dalam cepat kering, luarnya juga kering. Insya Allah mudah-mudahan kemungkinan sekitar 1 minggu atau 2 minggu ke depan burung udah fit. Kalau untuk burung fit, ini burungnya fit, cuman kakinya aja nih terluka, diakibatkan oleh ranjau. Itulah jadi sedikit istilahnya tuh edukasi dari saya. Maaf kalau bukan saya mau menggurui. Buat teman-teman sekalian, efek daripada ranjau itu mungkin untuk sebagian orang tidak akan terasa, tidak akan terasa, tetapi itu pasti akan terjadi di beberapa burung. Contohnya burung yang mungkin agak giras, ya kan. Ini burung ini agak jinak aja dia kena ranjau, yang dikabarkan pemasangan ranjau. Makanya kalau kita ini buat Catcher Mania ini, kalau dulu sih sebenarnya sih kita itu diwajibkan sih settingan burung itu lebih ke kenyamanan. Jadi kita kejar dulu kenyamanan burung. Kalau burung udah nyaman, mudah-mudahan ya settingan juga udah enak, ya kan. Burung juga nyaman, tidak ada yang namanya ranjau-ranjau itu tadi, ya burung mainnya pasti akan bagus. Nah, burung maksimal di gantangan itu ya bisa kita lihat dari posisi apa namanya tuh, kerapian dari sangkar. Jadi kalau sangkarnya udah rapi, kita juga nontonnya juga enak, nggak ada ranjau di mana-mana, ya kan. Karena kalau untuk patokan dulu, nggak tahu kalau sekarang ya, kami dulu pemain Catcher ini memang dituntut burung itu harus contohnya kayak tangkringan ini harus kita, tangkringan itu tangga itu memang. Karena standarisasi daripada main burung Catcher ini ya tangkringan ini harus tangga standar nasionalnya emang gitu. Dan juga kalau kayak ranjau-ranjau itu kalau dulu sih setahu saya itu emang untuk lomba di nasional itu tidak diperbolehkan, ya kan. Karena dari segi pandangan itu kurang bagus emang dilihat. Tapi nggak tahu kalau buat sekarang mungkin ya karena pingin cepat, ya kan, jadi diakali dengan ranjau atau lain-lain. Ya sedikit edukasi buat saya sih pribadi sama buat teman-teman. Pada saat kita ini penghobi loh. Kalau pada saat kita itu belum bisa mendapatkan kenyamanan burung ini tadi, main di gantungan, kalau bagi saya itu ya kita itu memang belum dapat settingan itu bagi saya. Pada saat kita itu merasa bahwasannya settingan itu udah dapat, ya secara otomatis ya dari segi kenyamanan, main burung di gantangan itu udah dapat semua. Jadi kalau saya sering ngobrol dengan Master Murai Batu ini, Kak Haka Jaku ya namanya, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan nama Kak Haka Jaku, itu namanya paket komplit. Nah, paket komplit itu namanya. Jadi kalau burung mainnya bagus tetapi masih ada ranjau, itu belum masuk kategori paket komplit. Paket komplit itu sangkar dia rapi, bersih, rapi, tangkringan dia emang standar, dan juga tidak ada namanya embel-embel dari ranjau bawah, ranjau samping ataupun atas depan. Karena kenapa? Sebenarnya buat tingkat kenyamanan itu sebenarnya dari kita sendiri itu.
Contohnya kayak nih sedikit mungkin berbagi ilmu tepatnya mungkin ya enggak. Tapi mohon maaf, bukan kita di sini saya mau menggurui ya, sedikit berbagi tips atau ilmu buat teman-teman. Contohnya kayak pemasangan ranjau senar di ujung-ujung ini karena burung itu mungkin mental. Kita lebih ke ini dulu ke kenyamanan di tangkringan ya bahasnya. Jadi kalau kayak contohnya ini dipasang nih ranjau di sini, itu dikarenakan burung ngebanting ke dinding. Sering teman-teman bilang. Itu kalau saya pribadi, itu bisa kita akali Contohnya bisa langsung kita akalin kayak gini. Ini standarnya orang main di angka jari-jari ini di angka 10 atau 9. Ini standar ya. Nah jadi kalau buat saya nih penanganan buat kacer yang ngeban ke dinding, ini bisa kita rapetin Nah tapi untuk pas kita main, nah ini kita bisa main di angka 6 jari-jarinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini 6 1, 2, 3, 6. Nah jadi insya Allah kalau untuk selama pengalaman saya, burung yang pernah saya dapat itu sering ngeban, itu akan saya tangkringan ini akan saya lebih rapatkan ke dinding. Dengan saya rapatkan ke dinding, jarak antara dinding dan tangkringan ini akan dekat. Nah pada saat dekat, kemungkinan dia untuk banting ke dinding itu kecil Karena kenapa? Jaraknya dekat, burung ini kan besar. Jadi dia mau nabrak ini, mau balik lagi ini susah. Jadi kemungkinan buat dia ini nabrak ini, ya kalau saya bilang dari pengalaman saya itu, ya minim. Insya Allah itu buat penanganan biasa teman-teman pasang ranjau di sini. Ya. Terus untuk ke atas. Kalau ke atas itu biasanya kalau saya sih mungkin dengan sangkar ini, sangkar kan macam-macam ada yang tinggi, ada yang rendah. Mungkin dengan sangkar itu yang relatif agak sedikit menciut ke bawah ya, jadi agak sedikit pendek. Jadi kalau dia lihat ke atas itu antara jarak ini tangkringan ini ke sini nih agak dekat ya, mungkin ke sini nih. Kalau sangkarnya yang agak pendek itu jatuhnya tuh dari jarak ke sini nih paling sekilan. Jadi kemungkinan dia mungkin untuk burung itu salto, itu mungkin kan sering ngakalin di atas ini karena burungnya sering salto mungkin kan. Nah itu mudah-mudahan agak minim juga akan terjadi di burung kacer itu. Terus untuk ranjau di bawah, kalau saya ranjau di bawah ini bisa sering saya akali dengan contohnya kayak apa namanya tuh, kita seng tapi jangan terlalu terang seng itu. Kalau biasanya itu kalau saya sih pakainya talang hujan Jadi talang hujan itu emang kita jepret langsung di tapak ini, langsung kita jepret, kita matiin. Jadi waktu main kalau saya cabut ini, jadi karpetnya dicabut, dia akan ketemu sama talang hujan itu tadi, aluminium. Jadi tepatnya itu aluminium. Nah jadi pada saat dia lihat agak istilahnya tuh berbayang di mata dia itu, kemungkinan untuk dia terjun itu ya minim juga kemungkinan. Itu sepengalaman saya. Nggak tahu buat teman-teman kicau mania mungkin ada treatment lain, ya silakan berbagi untuk teman-teman. Intinya kita ini di dunia burung ini kalau bisa jangan pelit-pelit ilmu. Mudah-mudahan dengan kita nggak pelit ilmu kita akan bertambah. Teman-teman yang ada mungkin treatment akan berbagi dengan kita. Intinya kayak gitu Intinya jangan sungkan bertanya, dan juga untuk yang ada ilmu jangan pelit-pelit untuk berbagi buat teman-teman.
ya mungkin untuk kemajuan. Ya intinya untuk kita ini, untuk Kacer Mania khususnya, ya pesan saya, kita harus saling support. Jangan pernah kita merasa bahwasannya seorang teman itu merupakan saingan bagi kita, jangan. Ya kita teman baik, dijaga dengan baik. Kita berteman di bawah gantangan, di luar gantangan kita berteman, di atas kita akan menjadi lawan. Mungkin itulah sedikit sekilas saya berbagi ilmu untuk teman-teman. Mohon maaf sekali lagi, saya bukan mau menggurui buat teman-teman sekalian. Ini hanya sekedar istilahnya tuh sharing. Saya berbagi ilmu selama saya merawat burung kacer. Mungkin teman-teman, ya ini mungkin kemarin saya juga insya Allah kalau istilahnya tuh diberi kemudahan sama yang di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, debutan kita yang terbaru namanya Angin Surga. Kemarin mungkin ada temen ngelihat kita udah main di gantangan, kinerjanya bagus, tetapi masih kendala masih nganjok burungnya. Nah, jadi teman-teman ada sempet bilang udah diranjau aja. Mohon maaf bukan saya tidak mau menerima masukan ya dari yang kemarin itu, ya Mister apalah itu namanya, Mister Jet. Bahwasannya memang untuk saya pribadi, saya main kacer ini saya memang tekankan dari diri saya, ingin burung itu paket komplit. Memang saya ingin burung itu tanpa yang namanya ada embel-embel ranjau dan lain-lain, dan memang burung itu kinerjanya bagus. Mungkin PR untuk Angin Surga itu cuman di ngelantai Mudah-mudahan insya Allah kalau memang rezeki kita mungkin dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan, permasalahan di melantainya mungkin akan teratasi. Insya Allah saya juga minta mohon doanya, karena setelah Kacer JR Jaran Goyang kita sold out, kita ini untuk burung nasional terbilang ini lagi nggak ada. Jadi Angin Surga ini insya Allah kalau ada rezekinya dan memang ini istilahnya tuh diperkenankan nantinya bisa go nasional, mohon doanya buat teman-teman. Mungkin itu saja buat ngobrol-ngobrol hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian, dan sekali lagi saya tutup, bukan saya menggurui. Di sini hanya saya sekedar berbagi ilmu dan sharing. Mungkin buat teman-teman, salam Kicau Mania Nusantara. Salam untuk teman-teman Kacer Mania Nusantara. Semangat, bravo untuk Kacer Mania Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.